Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 5. Cerita dimulai di balik kegelapan dungeon itu, lolongan serigala bergema dari suatu tempat, dan kemudian raungan binatang buas yang ganas bisa terdengar bersamaan dari segala arah. Lalu 3 buah pasang mata yang menyala telah berjalan perlahan menuju ke arah mereka. Para penambang menjadi pucat saat menyaksikan kedatangan para monster yang tidak terduga itu. Seketika itu juga, dengan paniknya mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri dari serangan sekumpulan monster itu. Mereka sama sekali tidak menduga bagaimana mungkin para pemburu yang berada di garis depan telah melewatkan para monster yang berbahaya seperti itu. Terlihat salah satu dari mereka dengan sangat panik mencoba untuk menghalau serigala itu dengan mengayunkan beliungnya secara acak. Akan tetapi serangan acaknya itu sama sekali tidak ada artinya karena dengan begitu mudahnya serigala itu langsung menghentikan senjatanya. Bahkan saking kuatnya rahang besi serigala itu sampai-sampai beliung yang penambang itu gunakan telah hancur seketika. Penambang itu hanya bisa pasrah saat senjata satu-satunya yang ia miliki telah hancur. Di saat ia hanya pasrah dengan kematiannya, tiba-tiba saja tanpa diduga oleh siapapun, Suho langsung mengayunkan beliungnya untuk menghalau serigala itu. Kemudian Suho meminta kepada penambang itu untuk pergi meninggalkan tempat itu karena dia yang akan menahan para serigala. Tanpa pikir panjang, penambang itu langsung pergi meninggalkannya, meskipun ia sama sekali tidak yakin apakah Suho akan bisa melawan mereka. Lalu Suho menatap kepada para serigala dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia pun bergumam, mereka memiliki nama yang berwarna jingga. Dan itu sudah pasti kalau serigala ini sama kuatnya dengan para monster yang telah menyerang universitas di hari itu. Jika memang seperti itu, maka aku yakin kalau aku akan bisa mengalahkan mereka. Namun yang jadi masalahnya adalah orang ini sama sekali tidak mau pergi meskipun aku sudah memintanya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Talim berkata, Suho, kau sudah mencoba membantu untuk mengevakuasi semua orang hanya sendirian, dan aku akan membantumu karena aku tidak akan pergi melarikan diri lagi. Dengan terpaksa Suho berkata, kalau kau memang ingin membantuku, maka tolonglah jika aku berada di dalam bahaya. Namun Suho meminta kepada para goblin untuk menjaga Talim dari serangan para monster. Kemudian Suho membuka inventorinya untuk mengambil salah satu senjata yang ada di sana. Suho bergumam, senjata yang aku ambil dari para goblin setidaknya jauh lebih baik daripada sebuah beliung. Tepat di belakangnya, Talim sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Suho bisa membangkitkan sebuah senjata. Di saat itu, ia bertanya-tanya skill pembangkitan yang seperti apa yang dimiliki oleh Suho. Tanpa keraguan sedikit pun, Suho langsung berlari untuk melakukan penyerangan kepada serigala itu. Benar saja, hanya dengan satu kali tebasan saja, salah satu dari serigala itu telah terbelah menjadi 2 bagian, sehingga membuatnya langsung mati seketika. Terlihat Talim dan juga para goblin langsung bersorak kegirangan karena mereka telah menyaksikan kehebatan Suho yang sangat luar biasa itu. Setelah membunuh salah satu dari serigala itu, Suho berpikir untuk menjadikan mayat serigala itu sebagai pasukannya. Suho langsung mengulurkan tangannya untuk membangkitkan serigala itu dengan menggunakan kekuatan ekstrasi bayangan. Terlihat salah satu dari bayangan goblin telah menghilang begitu saja, dan hal itu telah membuat mereka menjadi sangatlah terkejut. Tidak membutuhkan waktu yang lama, bayangan serigala itu telah bangkit menjadi pasukan Suho dan langsung menghalau salah satu dari serigala. Pada sisi yang lain, Beru bergumam, raja kecilku ini sepertinya sudah terbiasa bertarung dengan menggunakan otoritas bayangan. Sambil tersenyum, Suho berpikir ekstrasi dan juga pemanggilan sama sekali tidak menggunakan mana. Lalu setelah aku mendapatkan lebih banyak mana dan juga jumlah ekstrasinya yang berlimpah, maka mungkin saja aku akan bisa membuat pasukan yang lebih banyak. Tanpa keraguan sedikit pun, Suho langsung menancapkan bilah belatinya kepada rahang salah satu dari serigala itu. Di saat yang bersamaan, salah satu dari para goblin kembali menghilang setelah Suho yang membangkitkan serigala yang baru saja ia bunuh.
Terlihat goblin yang tersisa begitu heran, ia tidak menyangka kalau kedua temannya telah lenyap begitu saja. Di saat itu, ia menyadari bahwa hilangnya kedua temannya itu telah bersamaan dengan kebangkitan kedua monster serigala. Goblin itu hanya bisa pasrah saat Suho yang berhasil membunuh serigala yang tersisa. Bersamaan dengan lenyapnya goblin yang tersisa, Suho telah membangkitkan monster serigala itu untuk menjadi pasukan yang lebih kuat. Namun tiba-tiba saja Suho tersadar saat ia mendengar suara Talim yang memanggilnya. Talim berkata, "Siapa kau sebenarnya? Kemampuan yang kau miliki bukanlah kemampuan yang seharusnya dimiliki seorang hunter rank E. Bahkan kau mampu menjinakkan monster serigala yang sudah mati." Mendengar ocehan Talim, Suho bergumam, "Aku terlalu bersemangat saat melawan monster-monster ini sampai-sampai aku melupakan bahwa ada orang lain di tempat ini." Dengan tatapan mata yang mencurigai, Talim bergumam, "Kalau aku pikir, mungkinkah kalau Suho adalah seorang ranker palsu dan dia dengan sengaja telah berbohong tentang ranknya yang sebenarnya?" Akan tetapi, Suho begitu terkejut saat ia melihat sebuah notifikasi telah muncul di depan matanya. Di sana dituliskan bahwa Suho telah mendapatkan kuis darurat. Ada seekor makhluk yang berada di dalam dungeon yang ingin membunuh player. Jadi misi utama Suho adalah untuk membunuh makhluk itu dan juga menyelamatkan dirinya sendiri. Suho pun melemparkan pandangannya ke dalam kegelapan dungeon itu. Ia bergumam, "Mengapa hanya ada satu musuh yang harus aku kalahkan? Tapi aku telah mengalahkan semua serigala yang ada di sini. Mungkinkah kalau itu adalah monster yang lainnya?" Kemudian dari dalam kegelapan itu mereka melihat seseorang yang berjalan menuju ke arah mereka. Orang itu tidak lain adalah Yungjun, seorang pemburu yang berada pada garis terdepan pada penyerangan dungeon itu. Talim berkata, "Kau adalah penyelamat kami karena para monster tiba-tiba saja telah datang menyerang kami. Apa yang telah terjadi kepada kalian di dalam sana?" Akan tetapi Talim langsung terdiam ketika ia melihat Yungjun yang di wajahnya telah memiliki banyak mata yang berbeda. Seketika itu juga Yungjun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membunuh Talim yang masih berdiri di hadapannya. Namun salah satu dari tangan Suho langsung menarik tubuh Talim sehingga ujung bilah pedang itu hanya membelah kacamatanya saja. Di saat itu Suho telah berhasil menyelamatkan nyawa Talim yang sudah pasti akan mati setelah terkena tebasan Yungjun yang telah menggila. Terlihat Talim yang sudah tidak sadarkan diri karena rasa terkejut setelah melihat tebasan pedang yang melintas di hadapannya. Lalu Suho memerintahkan ketiga serigalanya untuk melakukan serangan kepada Yungjun agar bisa mengulur waktu. Sambil berjalan membawa Talim, Suho bergumam, "Dasar sialan, ada lagi satu orang hunter yang tinggi yang kehilangan akal sehatnya. Sejak kapan para hunter bisa menjadi monster seperti ini? Terlebih lagi yang aku lihat kalau dia memiliki sebuah nama yang berwarna merah. Semakin merah namanya, maka semakin kuat pula kekuatannya. Aku sudah merasakan bagaimana kuatnya seorang monster yang memiliki nama merah ketika sebuah insiden yang terjadi pada universitas. Mungkin dengan melarikan diri dari pertarungan ini adalah sebuah keputusan yang paling tepat." Suho bertanya kepada Beru apakah dia adalah seorang raja yang sama seperti ayahnya. Beru pun berkata, walaupun dia memiliki energi sang raja, namun orang itu sangatlah lemah untuk disebut sebagai raja. Akan tetapi hal itu bukanlah berarti kalau kau akan bisa mengalahkannya dalam kondisi yang seperti ini. Namun Beru begitu heran saat melihat Suho yang mengambil salah satu senjata yang ia simpan di dalam penyimpanan. Beru bertanya apakah Suho akan melawannya. Sambil mengeluarkan semua senjata yang ada di dalam penyimpanannya, Suho berkata, "Kau mengatakan kalau sistem ini telah menyediakan bantuan kepadaku dan juga untuk memastikan perkembanganku. Karena sistem ini telah memberikanku sebuah kuis, maka sudah pasti kalau aku memiliki sebuah peluang untuk bisa mengalahkannya. Tetapi yang paling penting saat ini adalah untuk bertemu dengan orang tuaku. Jadi aku harus bertambah kuat dengan secepat mungkin agar bisa mewujudkan impian itu." Dengan tatapan mata yang tajam dan bersiap dengan bilah belatinya, Suho melanjutkan kata-katanya, "Aku akan berusaha untuk mengalahkan monster yang namanya berwarna merah agar aku bisa menjadi kuat dengan lebih cepat." Mendengar perkataan Suho yang dipenuhi oleh rasa percaya diri, Beru bergumam, "Sang raja kecil, meskipun dia sudah berulang kali menghadapi berbagai macam cobaan yang tidak dapat untuk diatasi, dia sama sekali tidak pernah melarikan diri." Beru tiba-tiba saja merasakan sensasi yang sangat aneh karena ia telah melihat gambaran Sung Jinwo dari masa lalu telah menyatu dengan Suho.
Kemudian Beru berkata, "Wahai raja kecil, wujud aslinya adalah pedang itu. Jadi apabila kau memotong tangannya dan memisahkannya dari tuannya, maka dia tidak akan bisa bergerak lagi." Di saat itu, ketiga serigala bayangan yang diciptakan oleh Suho telah menghilang setelah monster itu yang menghentikannya. Lalu ia berlari menuju kepada Suho dan bersiap untuk membunuhnya. Akan tetapi, monster itu langsung berhenti saat mengetahui bahwa serigala bayangan telah kembali melakukan serangan kepadanya secara bersamaan. Terlihat salah satu dari serigala itu telah berhasil menghentikan bilah pedang yang digunakan oleh monster itu. Suho berkata, "Mereka semua benar-benar langsung kembali bangkit setelah aku menuangkan sedikit mana kepada mereka." Beru berkata, "Pasukan bayangan yang seperti kami telah memiliki wujud astral. Jadi selama kau memiliki mana, maka kami tetap akan bisa memulihkan diri. Lantas bagaimana menurutmu kekuatan dari pasukan bayangan ini?" Akan tetapi satu persatu pasukan serigala bayangan kembali lenyap setelah monster itu yang membantai mereka dengan begitu mudah. Saat mendengar Suho yang menanyakan apakah kekuatan pasukan bayangan hanyalah sebatas itu, Beru pun berkata, "Sudah pasti kalau mereka begitu lemah karena mana yang kau miliki sangatlah kecil." Terlihat Suho langsung terdiam ketika suara yang begitu berat telah berbicara kepadanya. Sambil mengacungkan bilah pedangnya, monster itu berkata, "Kenapa seorang hama yang lemah sepertimu ini bisa menggunakan kekuatan sang raja bayangan?" Dengan kesalnya Beru berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau memanggil darah daging sang raja bayangan dengan sebutan hama lemah." Mendengar perkataan Beru, monster itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Kau mengatakan kalau bocah ini adalah darah daging dari sang raja bayangan. Aku tidak menyangka kalau aku akan bertemu dengan darah daging dari seseorang yang telah menjadi musuh bebuyutan sang raja taring." Terlihat monster itu telah mengamuk saat Suho yang melemparkan beberapa buah senjata untuk menyerangnya, meskipun senjata itu sama sekali tidak berguna. Suho sama sekali tidak kecewa meskipun serangannya sama sekali tidak mempan terhadap monster itu. Suho berkata, "Apakah kita akan mencoba satu persatu bagaimana mengalahkan bajingan ini?" Di saat itu, Suho kembali melemparkan beberapa buah senjata yang lebih besar kepada monster itu. Meskipun lagi dan lagi monster itu telah menari bersama bilah pedangnya untuk memblokir serangan Suho. Suho berkata, seorang monster yang bernama Merah memanglah hebat dan sudah pasti kalau serangan yang seperti ini akan bisa dilawan dengan sangat mudah. Kemudian Suho kembali mengisi amunisinya dengan mengambil begitu banyak senjata para goblin yang telah ia simpan di dalam penyimpanan. Terlihat monster itu telah berteriak dengan sangat keras sehingga suaranya telah bergema di dalam dungeon itu. Ia begitu kesal karena ia merasa kalau Suho telah mempermainkannya. Lalu Suho menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa untuk menggerakkan semua senjata yang ada di sekitarnya. Suho berpikir kalau dia harus memberikan tekanan kepada monster itu dengan ratusan senjatanya. Memang benar adanya monster itu telah berputar untuk melindungi dirinya dari serangan yang dilancarkan oleh Suho. Monster itu sama sekali tidak ingin sebuah tubuh yang ia rasuki akan hancur begitu saja. Tepat di belakangnya, Beru bergumam, "Ini adalah talenta otoritas sang penguasa yang pernah ia tunjukkan ketika ia masih bayi." Akan tetapi, meskipun ia telah menggunakan banyak senjata di dalam pertarungan ini, namun tetap saja semua senjata itu sama sekali tidak memberikan pengaruh yang besar kepada monster ini. Di saat itu, Suho mencoba memberikan sebuah tusukan ketika monster itu sedang berusaha untuk menghalau ratusan pedang yang tertuju kepadanya. Akan tetapi, Suho sangatlah terkejut ketika monster itu yang dengan sangat sigap langsung membelokkan bilah pedangnya untuk menghentikan pergerakan Suho. Suho bergumam, senjata para goblin ini sangatlah lemah sehingga mereka langsung hancur meskipun hanya dengan satu kali serangan saja. Kalau situasinya tetap saja seperti ini, maka aku sama sekali tidak memiliki sebuah cara untuk melakukan serangan balik kepada monster ini. Satu serangan saja yang dilancarkan oleh monster ini bisa membuatku langsung mati. Kalau aku terus saja berlama-lama di dalam pertarungan ini, maka peluang menang yang sangat kecil itu akan terbuang sia-sia. Monster itu berteriak, ia berkata, "Dasar pecundang, mau sampai kapan kau akan lari seperti ini?" Tampaknya sang raja bayangan merupakan seorang penakut yang selalu saja bersembunyi di balik pasukannya. Mendengar ayahnya yang dihina, Suho berkata, "Dasar sialan, apakah kau tahu menghina orang tua seseorang adalah sesuatu yang buruk dan kau akan mendapatkan akibatnya?"
Sambil menghindari serangan monster itu, Suho berpikir, walaupun dia mencoba untuk memancingku, namun aku tidak yakin kalau aku akan menang melawannya. Andai saja aku memiliki lebih banyak kekuatan untuk bisa mengalahkannya. Kemudian Suho teringat ketika ia bertanya kepada Beru mengapa kekuatannya tidak kembali meskipun ia telah berhasil membuka segelnya sendiri. Beru berkata, kekuatanmu telah tersegel sejak kau masih kecil, namun akan lebih baik jika kau menganggapnya sebagai pemulihan bakat dari saat itu. Dan apabila kau memiliki kekuatan itu, maka hal itu akan sudah cukup untuk melawan kekuatan Itarim. Akan tetapi tempat ini bukanlah mimpi ataupun kenyataan. Tempat itu hanyalah sebuah tes untuk melihat apakah kau bisa menggunakan talenta itu dengan baik. Dan juga kekuatan fisikmu akan menghilang entah itu kau sudah lulus di dalam tes itu ataukah tidak. Namun kau tidak boleh menganggap kalau itu hanyalah sebuah permainan, karena sebuah pengalaman yang kau dapatkan di dalam tower bukanlah sesuatu yang sia-sia. Cobalah kau ingat bagaimana perasaanmu dan juga semangat juang yang kau miliki di saat itu. Setelah mengingat perkataan Beru, Suho bergumam, aku masih ingat bagaimana perasaanku di waktu itu. Di dalam tower, aku sangat sering bertarung dengan mengandalkan tinjuanku. Seandainya aku memiliki sarung tinju yang seperti itu, sudah pasti aku akan bisa melawan monster ini. Tiba-tiba saja Suho teringat dengan apa yang diucapkan oleh Beru kalau pasukan bayangan memiliki sebuah wujud yang astral. Dan selama Suho masih memiliki mana, maka pasukan bayangan akan bisa memulihkan diri. Kalau aku pikir lagi, aku bisa mengubah wujud Beru dengan semauku selagi aku masih memiliki mana di dalam tubuhku. Kalau memang seperti itu, maka aku akan mencobanya. Kemudian Suho kembali membangkitkan ketiga serigala bayangan dan bersiap untuk memulai percobaannya. Melihat kebangkitan para serigala, monster itu hanya tertawa. Ia berkata, dasar manusia bodoh, mau sampai kapan kau menggunakan trik murahan itu lagi? Apakah kau tidak paham kalau cara semacam itu sama sekali tidak ada artinya di hadapanku? Lalu monster itu langsung melompat sembari mengangkat bilah pedangnya dengan begitu tinggi. Ia sangat yakin kalau serangan itu akan bisa membunuh Suho dalam satu kali serangan saja. Namun bukannya menghindari serangan itu, akan tetapi yang Suho lakukan hanyalah membentangkan kedua tangannya untuk menyerap ketiga serigala bayangan itu. Dan di saat yang bersamaan, monster itu telah menebaskan bilah pedangnya kepada Suho. Bahkan saking kuatnya tekanan yang ia berikan, sampai-sampai dungeon itu telah berguncang dengan begitu hebatnya. Terlihat monster itu langsung menyeringai. Ia berpikir kalau dia telah memenangi pertarungan itu. Akan tetapi, di balik kepulan debu yang menghalangi pandangannya, monster itu sangatlah terkejut saat tebasannya telah tertahan oleh sesuatu yang begitu keras. Ternyata, pedang monster itu telah tertahan oleh kedua tangan Suho yang terselimuti oleh kekuatan bayangan. Suho berkata, serigala bertaring baja. Sesuai dengan namanya, kekuatan serigala ini memanglah sangatlah kuat. Di saat itu, sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa Suho telah mendapatkan kekuatan senjata taring baja. Lalu notifikasi yang lainnya mengatakan bahwa ekstrasi bayangan telah naik menjadi level 2 dan Suho akan bisa merubah pasukan bayangannya menjadi wujud apapun yang ia inginkan. Bahkan di saat itu Suho mampu memantulkan serangan pedang yang dilancarkan oleh monster itu karena tangan Suho telah terselimuti oleh kekuatan senjata taring baja. Terlihat Suho telah melakukan perlawanan yang sangat mengerikan terhadap monster itu. Bahkan ia mampu memberikan pukulan yang bertubi-tubi untuk menekan balik monster itu. Pada sisi yang lain, Beru sama sekali tidak menyangka bahwa Suho bisa berpikir untuk mengubah pasukan bayangan menjadi sebuah senjata, meskipun di saat itu ia berada di dalam pertarungan. Sang Raja Bayangan yang mampu melampaui level tanpa batas telah berdiri dalam posisi yang bisa mengendalikan bayangan apa saja dengan bebas. Akan tetapi, sang raja kecil baru saja mempelajari otoritas bayangan dan juga tingkatan yang ia miliki sudah seperti larva semut yang baru menetas. Akan tetapi, aku tidak menyangka dia mampu menguasai otoritas bayangan pada level selanjutnya tanpa diajari oleh siapapun. Naluri yang ia tunjukkan di dalam pertarungan hingga saat ini dan juga kecakapannya di dalam menguasai otoritas sang penguasa sangatlah luar biasa. Di saat ini, aku begitu takjub dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh sang raja kecil. Caranya dalam menggunakan otoritas bayangan di dalam pertarungan ini sungguh di luar dugaanku. Monster itu memiliki kekuatan yang sangatlah gila, namun Suho mampu memberikan kegilaan yang lebih gila daripada monster itu. Terlihat monster itu hanya bisa bertahan dari serangan yang dilancarkan oleh Suho dari berbagai macam arah.
Dan ketika monster itu sedang lengah, seketika itu juga Suho langsung memberikan sebuah tinjuan yang begitu telak tepat di perutnya. Bahkan saking kuatnya tinjuan Suho sampai-sampai monster itu langsung terpelanting jauh ke belakang. Meskipun monster itu telah terkena serangan yang bertubi-tubi, akan tetapi ia mencoba untuk bangkit dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Di saat itu juga Suho langsung menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa untuk menarik kembali semua senjata yang ada di sana. Lalu tanpa keraguan sedikit pun Suho langsung melompat sembari bersiap dengan kapaknya untuk melancarkan serangannya kepada monster itu. Tanpa diduga oleh siapapun, Suho telah berhasil memotong tangan monster itu sehingga bilah pedang yang ada di tangannya telah terlepas dari genggamannya. Melihat keberhasilan Suho yang mengalahkan monster itu, Beru berkata, sang raja kecil seseorang yang sangatlah berbakat dan dia sangatlah luar biasa. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.